Hagia Sophia. Bagi yang berkunjung ke Turki, selain Istana Topkapi, wajib juga mengunjungi Hagia Sophia, karena lokasi keduanya sangat berdekatan. Hagia Sophia berasal dari bahasa Romawi, yang mempunyai arti kebijaksanaan yang suci. Adalah sebuah gereja ortodoks peninggalan Kekaisaran Bizantium dari bangsa Romawi Timur. Hagia Sophia yang kita lihat ini adalah bangunan ketiga yang dibangun pada tempat yang sama oleh Raja Konstantin dan Justisian di tahun 537 Masehi. Bangunan pertama hancur karena gempa, dan yang kedua hancur karena kerusuhan dan kebakaran. Sisa-sisa peninggalannya yang berupa pilar-pilar dapat kita lihat di dekat pintu masuk. Hagia Sophia adalah simbol keindahan, kemegahan, dan kemewahan gereja terbesar di dunia pada saat itu. Berdiri kokoh di pusat kota Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Bizantium. Terletak sangat strategis karena berada pada jalur lintasan yang menghubungkan benua Eropa dan benua Asia. Penaklukan kota Konstantinopel sudah beberapa kali dilakukan oleh dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dari Arab, serta Kesultanan Utsmaniyah dalam beberapa dekade yang berbeda, namun selalu gagal. Tentang penaklukan ini sudah diceritakan oleh Rasulullah jauh sebelumnya melalui hadis, sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibuka. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Tanggal 29 Mei 1453 Masehi, hadis Rasulullah itu terbukti. Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari Kesultanan Utsmaniyah. Karena itu Sultan Mehmed II dijuluki sebagai Muhammad Al-Fatih atau Muhammad Sang Penakluk. Sejak penaklukan Konstantinopel, Sultan Mehmed II mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Benda-benda peribadatan umat Kristiani seperti patung dan lonceng dipindahkan, serta gambar-gambar mozaik ditutup dengan gipsum. Kecuali gambar mozaik Bunda Maria dan Yesus Kristus pada langit-langit di sekitar mihrab imam, sebagai penghormatan kepada umat Kristiani dan Hagia Sophia. Berbagai penambahan keperluan sholat dan keindahan terus dilakukan selama periode Kesultanan Utsmaniyah, seperti lampu hias, kaligrafi bertuliskan Allah, Muhammad, keempat Khulafaur Rasyidin, serta cucu Rasulullah Hasan dan Husain, yang ditulis oleh Mustafa Izzet Effendi pada masa Sultan Abdul Majid tahun 1847 Masehi. Ada dua buah guci besar yang terbuat dari batu marmer berwarna kekuningan. Guci ini biasanya digunakan untuk menampung air wudhu pada hari-hari tertentu. Dibawa oleh Sultan Murad III dari Pergamon, sebuah kota Yunani kuno di daerah Misia, sebelah barat laut Anatolia. Sultan Murad III juga membuat tempat khusus muazin untuk mengumandangkan azan. Lokasinya dekat dengan mimbar khatib. Mimbar khatib berada di dekat mihrab imam, menjulang tinggi ke atas dengan anak tangga yang curam. Desain dan model mimbar ini dicontoh dan ditiru untuk mimbar Masjid Biru, yang letaknya tidak jauh dari Hagia Sophia. Kaligrafi pada dinding di sekitar mihrab imam digambar dan dilukis pada kurun waktu yang berbeda selama masa Kesultanan Utsmaniyah. Sementara jendelanya terbuat dari kaca patri yang dapat memantulkan cahaya warna-warni. Masih di dekat tempat muazin, terdapat sebuah altar penobatan raja, peninggalan Kekaisaran Romawi Timur. Hagia Sophia mempunyai konstruksi dua lantai. Umumnya, untuk naik ke lantai 2 menggunakan tangga seperti pada bangunan-bangunan yang lain. Tapi tidak demikian pada Hagia Sophia. Untuk mencapai lantai 2,
Kita harus berjalan seperti pada sebuah terowongan yang menanjak dan berputar. Dahulu pada saat Hagia Sophia masih menjadi gereja ortodoks, tidak sembarang orang bisa naik ke lantai 2 ini. Hanya dari kalangan pastor, raja, ratu, dan keluarganya yang bisa berada di sini. Dari lantai 2, biasanya ratu dan keluarganya menyaksikan upacara penobatan raja. Di lantai 2 inilah banyak terdapat lukisan mozaik Yesus Kristus, raja dan ratu yang pernah berkuasa di Kekaisaran Bizantium. Sejak Kesultanan Turki runtuh dan menjadi pemerintah Republik Turki pada tahun 1935 sampai sekarang, Hagia Sophia ini dijadikan museum. Lukisan mozaik yang pada awalnya ditutup dibuka kembali, seperti sekarang yang bisa kita lihat ini. Hagia Sophia menjadi dua simbol keagamaan di dunia, agama Islam dan Kristen. Masih di pusat kota Istanbul, kita akan berkunjung ke makam Abu Ayyub Al-Ansori. Makam dan masjidnya berada dalam satu kompleks. Siapakah Abu Ayyub Al-Ansori? Beliau adalah sahabat yang hidup di zaman Rasulullah. Rumah beliau dijadikan sebagai tempat tinggal Rasulullah selama 7 bulan saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu dekatnya Abu Ayyub Al-Ansori dengan Rasulullah. Setiap akan berjihad, beliau selalu ikut. Jihad terakhir yang beliau lakukan adalah saat ikut dengan pasukan dinasti Umayyah untuk mencoba menaklukkan Konstantinopel. Padahal saat itu umur beliau sudah sangat tua, 80 tahun dan sakit-sakitan. Pada saat kritis, beliau berpesan kalau ajalnya tiba, tolong dibawa dan dikuburkan pada tempat paling dekat dengan benteng Konstantinopel. Akhirnya beliau wafat pada tahun 672 Masehi dan dikuburkan di sini. Di dekat makam Abu Ayyub Al-Ansori terdapat benda-benda peninggalan Rasulullah, seperti janggut beliau, daun yang berasal dari pohon yang ditanam Rasulullah, dan lain sebagainya. Sore ini kami sedang berada di sebuah pantai di daerah Istanbul. Dan di pinggir pantai ini ada sebuah restoran. Hari ini adalah hari terakhir kami berada di Istanbul karena nanti malam sekitar jam 1 malam kami sudah balik ke Indonesia. Oke, terima kasih Istanbul, terima kasih Turki, memang luar biasa. Turki memang begitu mempesona di balik kenangan sejarahnya. Semoga suatu saat nanti kami bisa kembali ke sini lagi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalam.